Kita sekarang berada di daerah Antal yang masih masuk wilayah Desa Salimbatu, daerah pesisir. Ini teman-teman dari relawan cegah penyebaran virus corona sedang mencampurkan antiseptik yang khusus, yang aman untuk manusia ya. Ini aman untuk manusia ya. Nah, ini dia punya first aid, pesan khusus untuk pencegahan penularan virus corona. Jadi kita dari kecamatan, dari pemerintah desa, juga dari teman-teman ke dinas kesehatan. Jadi pegawai-pegawai yang di KTT, selama kita ada kebijakan bekerja dari rumah, oleh kepala daerahnya kembali ke daerah, yang ke Salimbatu kembali ke Salimbatu, membantu posko relawan yang berada di wilayah tempat tinggal pegawai-pegawai yang bekerja dari rumah. Jadi yang kebetulan ada di Salimbatu membantu posko relawan di Salimbatu. Ini wilayah Antal di Ketua RT 14. Kita akan meninjau kesiapan posko. Ini Pak RT di sini. Juga ada pihak kepolisian. Kita tim relawan dari berbagai instansi tergabung dalam posko relawan. Dari pemerintah Desa Salimbatu, PJKades Bapak Haji Datu Ahmed Tajudin, dari pos Sekopling Pos Tengah Bapak Amir Rohadi. Kita berada di rumah warga Antal dari kecamatan, Bapak Surang dan saya sendiri. Jadi teman-teman KTT yang diperbantukan untuk membantu posko relawan cegah penyebaran COVID di daerah masing-masing. Jadi sekali lagi, oleh kepala daerah ada kebijakan untuk bekerja dari rumah, dan yang kembali ke daerah membantu di daerahnya masing-masing posko-posko yang ada. Ini dari pemerintah desa, sekretaris desa Pak Hermansyah, Budi juga, ini pendamping desa ya Budi. Mitra posko, saudara Budi. Wilayah Antal merupakan wilayah Desa Salimbatu, terdiri daripada 4 RT, RT 14, 16, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17. Juga kita bersama motoris kita, motoris kecamatan Bapak Rano Arianto alias Memet. Rencana kita akan membagikan mungkin posko-posko semacam masker daerah pesisir. Sementara informasi yang kita dapat dari posko Antal, tidak ada artinya orang dalam pengawasan ODP atau kategori-kategori lain. Jadi termasuk daerah aman untuk sementara. Tetapi tadi informasi kami dapat bahwa warga sini tetap waspada, terutama terhadap warga yang datang dari luar wilayah Antal, untuk mencegah penyebaran di wilayah Antal ini. Kita dari posko relawan cegah penyebaran virus corona melakukan penyemprotan di tempat ibadah di Masjid Al-Falah Antal. Kita juga didampingi oleh takmir masjid Bapak Tommy, sekaligus anggota BPD Salimbatu. Kalau bisa penyemprotan ini dilakukan secara rutin lah ya Pak, supaya bisa tetap terjaga sterilitasnya, jaga kebersihannya. Pustu maupun perwakilan DPD di sini bahwa
sesuai dengan arahan Presiden dan edaran Bupati Bulungan bahwa kita sekarang ini harus bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Yang mana kita melawan ini harus kita bersatu, tanpa dukungan dari bapak-bapak juga, tanpa dukungan dari masyarakat, kita mungkin tidak bisa melawannya. Itu harapan kami dan pemerintah untuk bersama-sama kita melawannya. Karena di Desa Sarimbatu sudah dibentuk posko penjagaan baik itu dari sungai maupun dari darat. Itu kami mengharapkan juga di antara ini itu dapat membentuk posko, karena kami sudah bentuk tim relawannya. Di situ termasuk pustu-pustu yang ada di Desa Sarimbatu ini, termasuk anggotanya, ketua RT termasuk anggotanya. Nah, karena di sini kalau kita lihat bahwa di antara ini banyak orang luar masuk, pendatang selama itu kami sudah menyampaikan edaran kepada ketua RT, pendatang itu harus didata, datangnya dari mana, mau ketujuan ke mana, ini perlu kita data. Ini kami bawa belangkonya. Ini mau tidak mau ketua RT harus melaksanakan ini. Ini untuk kepentingan masyarakat kita yang ada di sini. Di sini karena pustu adalah sebagai gigisnya, kita harus bekerjasama dengan pustu. Setiap yang datang itu kita cek suhunya. Suhunya kalau suhunya sudah melampaui 38 itu harus dikarantina dulu. Harus diperiksa oleh kesehatan. Nah, kalau itu sudah agak keterangan dari suhu ini tidak enak, kita lakukan ke 100 meter. Keramaian ini mungkin dijelaskan oleh Kapolsek, karena ini ada maklumat dari Kapolri. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian akan disampaikan lebih jelas masalah ini oleh Kapolsek. Silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak PC Kepala Desa, Bapak Surang, Bapak Osman dari Kecamatan, Bapak Ketua RT maupun dari Posus, kita masyarakat antar sekalian. Jadi begini Pak, sesuai disampaikan Pak Datuk tadi, memang corona ini harus kita perangi sama-sama. Harus kita peran dari masyarakat, harus turun tangan tersendiri. Karena medis tidak mampu bekerja sendiri. Paling enggak kita bisa membentengi diri kita masing-masing dengan cara-cara seadanya. Karena saat ini anggaran-anggaran pun seperti di desa ini mau perubahan-perubahan Pak, perlu melakukan perubahan. Tidak tahu toh kapan keluarnya. Padahal ini corona itu sudah kemana-mana. Nah, jalan satu-satunya Bapak harus bisa membentengi diri kita masing-masing. Ya untuk RT sini ya seperti sampaikan tadi, orang yang masuk dari data, orang itu dari mana, dan ditanya Pak, sisilah perjalanannya. Kalau dari Tarakan kemarin dari mana, atau dari Jawa dari mana, itu Sulawesi, itu perlu dipertanyakan Pak. Karena apa? Kalau dari zona merah Sulawesi, Jawa, seluruh Jawa itu sudah zona merah Pak. Tolong di betul-betul postu nanti diperiksa betul Pak, masalah apa panasnya atau apanya itu nanti gejala-gejalanya Bapak sudah tahu. Nah, tolong nanti secara intensif diperiksa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini masalah kerumunan massa. Jadi bapak-bapak untuk saat ini, untuk sementara dilarang mengumpulkan orang-orang banyak. Contohnya bapak rapat, bapak yasinan. Bukan kita yasinan dilarang, tidak. Silakan yasinan di rumah masing-masing.
Tujuannya apa, Pak? Kita tidak tahu siapa yang terdeteksi dengan penyakit virus itu, ya kan? Mungkin di antara teman kita, saudara kita nggak ngerti. Nah, untuk menangkal berkembangnya virus itu, kita harus menjaga masing-masing, menjaga jarak. Pertama, jangan sering kontak sesama, terutama pendatang-pendatang yang baru datang, salaman atau apa ini, nah, itu hati-hati. Maka kita harus ya membentengi diri kita masing-masing. Sementara peralatan yang ada ini masih swadaya kita masing-masing masalahnya. Termasuk relawan itu alat juga swadaya. Masih bantuan ini kadang-kadang sendiri, gimana caranya bisa berjalan itu. Saling bantu juga begitu. Yang kedua, masalah pernikahan, Pak, atau sunatan apa, tolonglah ditangkalkan dulu. Karena itu akan mendatangkan orang-orang banyak, ya kan? Kita tidak tahu siapa yang datang dari mana dan mana. Akhirnya ibu salaman, ibu makan sama, ibu kumpul situ. Kita tidak tahu di situ. Sesuai maklumat Kapolri, dilarang kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa banyak, termasuk kegiatan-kegiatan rapat desa atau yasinan atau kitanan atau selamatan, nikahan, tolong ditunda dulu, kita sampaikan. Karena kami beberapa kali sudah dibilang Ibu Buan mengingatkan dari beberapa tempat untuk bisa dibantu kembali begitu. Akhirnya acara itu hanya 1 jam saja, habis nikah berdiri, istilahnya duduk di ini, foto-foto sudah bubar. Karena kami sudah tidak amat gitu, Pak. Tujuannya apa sebenarnya? Itu tujuannya untuk kita semua. Sehat walafiat berkat Tuhan kepada kita, walaupun orang semua mungkin merasa takut karena virus ini, karena bukan kita hanya di Batu atau di Antar ini yang merasa waspada, tertakut dengan virus kayak sekarang di corona ini, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi untuk itu katanya. Tapi kita lihat buktinya orang yang kena itu meninggal juga. Nah, itu yang kita lihat. Jadi untuk itu kita harus jaga sama-sama, terutama seperti apa yang dijelaskan oleh kedua bapak tadi, orang-orang dari luar yang masuk ke dalam daerah itu, itu yang perlu kita jaga. Di samping kita sendiri menjaga pribadi kita masing-masing, dan kita apalagi orang tua yang rentan terhadap virus ini. Kalau mereka apalagi yang sakit darah tinggi, jantung, paru-paru, rentan betul. Itulah kita harus waspada sebelum kita virus ini mau masuk di wilayah kita harus waspada. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan juga jelas itu sudah dari bapak yang pertama. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siang dan selamat. Penyemprotan juga dilakukan di rumah-rumah pemukiman oleh petugas dari posko relawan mencegah penyebaran corona. Kalau bisa yang punya rumah juga masing-masing, kalau beli semprotan kecil langsung liter tuh kan, sendiri aja lah, hukuman. Campurannya tuh pakai baikrit tepung air aja pak. Bukan sebelum ya. Ini wilayah pesisir Antal. Lihat dari menara air terpadu proyek pemerintah. Di depan saya itu adalah laut berhadapan dengan kota Tarakan. Ditempuh dalam waktu lebih kurang 30-45 menit dari Antal menuju kota Tarakan. Ini adalah menara air di Sumur Bor.
terpadu yang melayani masyarakat Antal untuk kebersihan, untuk kebutuhan air bersih. Sungai Antal. Sekitarannya kita melihat di sini ada beberapa rumah walet. Berdasarkan informasi yang ada, rumah walet yang ada di wilayah Antal ini berjumlah 47 buah. Juga ada menara telekomunikasi yang terpasang di sana, dan di depan saya itu adalah listrik tenaga surya yang memenuhi kebutuhan daya listrik untuk masyarakat warga Antal. Nah, kita lihat di sana ada jalan akses juga, jalan akses menuju pusat listrik tenaga surya terpadu. Itu yang atap-atap tinggi adalah bangunan rumah walet masyarakat. Ini jalan akses berada di Antal, jalan lima terguling panjang sampai ke arah sana. Di belakangnya adalah hutan bakau. Jadi wilayah Antal berada di pesisir laut yang masuk wilayah Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Provinsi Kalimantan Utara. Perjalanan pulang dari Antal. Nah, ini sudah sampai di dermaga Salimbatu setelah tadi melakukan kunjungan sosialisasi di wilayah Antal. Kita ada 2 sepit, sana masih ada 1 sepit lagi yang di belakang kita. Ini dermaga Salimbatu. Ada juga posko juga penyebaran COVID dermaga ini Salimbatu. Tugas kesehatan